Hello， 大家好，欢迎参加初级汉语语法课，我是李老师。Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Tata Bahasa Mandarin tingkat dasar bersama saya Li Laoshi. Kita sudah mempelajari topik yang ketiga ya minggu lalu. Nah hari ini kita akan mempelajari topik baru atau bab yang baru yaitu yang keempat. Nah tapi sebelumnya Laoshi akan evaluasi dulu mengenai tugas yang sudah dikerjakan oleh Tongshaman pada pertemuan minggu lalu. Yang pertama adalah mengenai submit tugas ya. Jadi jangan lupa ketika mengumpulkan PDF-nya di Spada, lalu klik submit sehingga muncul tulisan yang berwarna hijau seperti ini. Jadi jangan sampai menjadi draft seperti ini. Nah ini tadi sepertinya bisa sih ya di-download, nanti kita akan lihat sama-sama. Lalu jangan lupa yang kedua tugasnya diberi nama. Di-rename seperti ini, nama, kemudian NIM-nya, bukan tugas 3 seperti ini. Lalu, berikutnya adalah jika ada yang tidak mengumpulkan tugas atau kosong seperti ini ya, berarti dianggap alpha atau tidak masuk. Karena tidak ada perkuliahan melalui Zoom, tetapi menggunakan video, jadi teman-teman, karena saya tidak bisa melihat satu-satu siapa yang mengikuti video dari awal sampai akhir, maka juga salah satu persensinya dinilai dari tugas. Jadi ketika tidak submit, maka dianggap alpha ya, berarti ya untuk pertemuan ketiga tanggal 14 September 2021. Hal ini sudah saya sampaikan ketika pertemuan pertama, yaitu ketika menyampaikan kontrak pembelajaran. Jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kiranya bisa lebih diperhatikan lagi, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, sehingga tidak alpha. Baik, kita akan mulai lihat tugas satu persatu milik mahasiswa. Kita lihat miliknya Rama. Ya, sudah diberikan nama, NIM, sudah sangat lengkap ya. Semua soalnya ada di buku, tetapi tetap harus ditulis lagi. Nah, seperti ini. Bagus ya. Oke, 我们看。明天天气太晴朗了，不会下雨。Oke, 可以。Terlalu cerah. Mungkin nanti akan ada jawaban yang lain. Kita bisa lihat juga jawaban dari mahasiswa yang lainnya. 今天咖啡不太热。Untuk minuman kita tidak pakai re. Ya, kita biasanya menggunakan kata tang. Hentang. Untuk minuman kita tidak menggunakan re ya. Re itu untuk cuaca. Jadi kita pakainya kata tang nih. Mama 做的饺子不太好，不太好吃 gini. Nah, 不太好吃 harus ada keterangannya lebih jelas ya. 今天天气太热了，你多喝水. Nah, ini betul. 天气 itu menggunakan re, 很好。姐姐学习很努力，对，可以。我房子很大，对的。妈妈买苹果很多，这个，ini harusnya 买的苹果。妈妈买的苹果很多。Harusnya kalimat yang betul seperti ini. Tapi untuk 主谓谓句, 我们先看看. Untuk 主谓谓句 ini kurang begitu tepat ya, tidak cocok. 我做的面包, 这个词写错了 Rama. 不太好吃. 我做的面包不太好吃. Diperbaiki ya, ini tulisannya, ini juga tadi. 弟弟画很漂亮，这个不对。弟弟画的 harusnya, tapi ini kalimatnya untuk 主谓谓句 不对。Oke ya, Rama, kita lanjut lihat. Punyanya Yayi. Ternyata tadi yang tidak diberi nama adalah tugasnya Yayi. Jangan lupa seperti teman-teman yang lain diberi nama dan nim. 明天天气太晴天了。tidak bisa 太晴天了 ya, 太晴了，这样可以。atau 太热了，
不会下雨. Nah, ini Hanzenya diperbaiki. Nulisnya 不对. 今天咖啡太了. 太了 itu apa? Salah ini. Kan titik-titiknya malah justru harus diisi dengan kata sifat. Mama. Ini Hanzenya juga harusnya kan seperti ini. Nah. 妈妈做的饺子太好吃了. 这个汉字nya也不对,你口nya nggak usah terlalu besar. 对，今天天气太闷热了，你多喝水呀。OK。你写诗，no, ini bukan 主谓谓句, ini SPO, ini SPO, ini pun juga SPO. Jadi 主谓谓句itu masih bisa dipecah lagi. 我买书 ini juga SPO. Berarti ini juga 不对 ya. Mama 吃面包 ini juga masih SPO. 妹妹玩娃娃 这个也不对 ya. Yai berarti harus diulang lagi. Tadi Rama yang perlu diperbaiki adalah nomor 3, 4, dan 5 berarti buat lagi baru ya. 3, 4, dan 5 ini Yai semuanya diulang kembali. Coba dilihat lagi videonya, diikuti video pembelajarannya. Kemudian bukunya dibaca lagi, dipahami arti kalimatnya. Kita lihat Septiarian. 我衣服很漂亮. Oke. 我找到了你的钥匙. 我找到了你的钥匙. Ini masih kurang pas. Belum bisa dipecah ini. 找到了你的钥匙. Belum ada si subjeknya lagi siapa? 我读过你的书. 这个也不是。他也没来，也不是。他可以做任何事情. 他可以做任何事情. Salah, Septiarian. Ini juga belum tepat. Jadi ada 4 yang harus diperbaiki ya. Ayo coba dilihat contohnya. Diulang lagi video pembelajarannya. Lalu bisa cari contoh kalimat dari buku-buku yang lainnya. Pasti bisa. Oke, tadi ternyata yang atas belum. 明天天气太明亮. 明亮 ini cocoknya kalau untuk lampu. Jadi untuk kosakata di sini kurang pas penggunaannya. Bisa menggunakan 太热了, 太晴了. Boleh. Tapi tidak bisa 明亮. 明亮 ini lebih cocoknya untuk lampu ya lah. 明亮的灯光. 然后呢，第二个 ini nulisnya juga tidak lengkap. Ini di sini harusnya masih ada satu kosakata lagi. 今天咖啡太热了. Sama ya. Tadi untuk minuman menggunakan kosakata yang tadi sudah langsung contohkan. 很烫, 太烫了. Nanti diperbaiki ya. Berarti ada ini 1, 2. Mama 做的饺子太好吃了. Oke, ini 饺子nya juga 写错了. 饺子太好吃了. 可以. 今天天气太热了，你多喝水. 对的，非常好. Nah, tadi yang masih belum tepat, yang masih salah, jangan lupa untuk diperbaiki dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Vanessa. Vanessa ini fotonya mungkin gerak kameranya, jadi blur, nggak terlalu jelas. Jadi mohon tugas berikutnya bisa diperbaiki lagi ya. 明天天气太晴朗了。不会下雨，今天咖啡太热了. Ya, ini ya, tadi热nya diganti. 今天做的饺子太好吃了. Jangan lupa tanda baca, sudah langsung ingatkan. Berarti yang tidak mendengarkan, tidak diperbaiki, tidak mengikuti perkuliahan ini pasti. Tidak didengarkan dengan baik. 今天天气太热了，你多喝水. Oke, titiknya di sini. Ya. 你的作业很好. Ini belum, ini baru ini SPO. Ini sama dong kayak kalimat yang kemarin. Belum. 他爸爸很忙，可以。你要的书包我买了，可以。奶奶的身体，奶奶的身体
这个也还不对. Ini sama kayak yang di atas yang pertemuan kemarin. SBO. 妈妈做的菜很好吃. 妈妈做的菜很好吃呀, ini 可以. 菜很好吃. Oke, 可以这个菜很好吃. Oke, berarti ini juga perlu pembetulan ya. Oke, berarti lo usah tunggu siapa saja tadi yang sudah disebutkan untuk memperbaiki tugasnya. Stephen, 明天天气太好了，不会下雨。对的，觉得很好，写的也很好。今天咖啡太好了. Nah ya, ganti semuanya pakai kata re, padahal kita bisa menggunakan kata sifat yang lainnya. 妈妈做的饺子太多了，很好。今天天气太热了，应该是你吧？Ini bukan 我，tapi你，你多喝水。Ya, oke, nggak apa-apa. 哥哥学习很忙，爸爸身体不太好，妈妈做的饺吃。这个不对，妈妈做的饺我吃。饺什么？应该是也是饺子，tapi ini kalimatnya belum betul ya. 你要的电影我有到了，没有，不对，我买到了，sudah saya beli, sudah terbeli. Ini juga 不对。你给的音乐我听到了。你给的 mungkin ini bisa ditambahkan. 你给的音乐光盘kaset CD 我听了，我听到了，我听了，这样吧。你给的音乐光盘我听了. Mungkin sebetulnya kalimat yang tepat seperti ini, tapi ini juga belum. 你给的音乐光盘我听了. Oke, 可以lah ya. 可以, tapi ini mungkin bisa diberi kata 光盘 di sini. 好, ini juga diperbaiki kalimat yang salah. Patricia. 这个写错了，这样不对，应该是这样写，nggak tembus garisnya ya. 你天天气清凉了，不会下雨. Nah ini juga pasti tidak mendengarkan ini, komanya bukan seperti ini, komanya harus ada di kotak sendiri, titiknya juga ada di kotak sendiri. Untuk tanda komanya cukup seperti ini aja, nggak perlu digambar seperti ini. 今天, nah ini juga salah. 今天咖啡太热了, sama seperti tadi, kita ganti kata re-nya. 妈妈做的nya nih kurang satu gorisan, 做的饺子太好吃了。今天 ini salah nulisnya, harus diperbaiki. 今天天气太热了，你多喝水. Sama ya, masalah tanda baca tadi juga perlu diperhatikan. 我在玩，这个不对，他很忙，这也不对. Tadi contoh-contoh di depan sudah langsung tuliskan ya. Diulangi kembali Patricia buat contoh kalimatnya. Next, Sukma. 明天天气太明亮, sama juga tadi, ini kurang tepat ya. Ini dibuat di kotak sendiri-sendiri. Ya, ayo dengar-dengaran tulisannya yang betul. 今天咖啡太苦了，可以。妈妈做的饺子太好吃了. Nah, kalau sudah sampai di ujung sini, titiknya diletakkan di sini tidak apa-apa. Tetapi ketika masih ada kotak yang kosong, titiknya diletakkan di kotak tersendiri. 今天天气太热了，你多喝水. Kurang tanda baca. Mama在做饭. Ini juga semuanya belum tepat ya, belum paham ini penggunaan ju weju. Dibaca lagi bukunya, catatannya, kemudian dipelajari lagi videonya. Dan ini pun menulis cainya juga salah. Tulisan cainya juga kurang tepat. Harusnya seperti ini. Ya, 很好. 接下来呢 Priska. OK, 我们一起看。明天天气太热了，是不是？ Kita lihat contohnya di sini. 对的，ada了nya. 太热了，不会下雨。
今天咖啡太甜了，很好. Akhirnya ada yang menggunakan kosakata yang lain ya, 太甜了. 妈妈做的饺子太好了，太好吃了，太好吃了。今天天气太热了，今天天气太热了。你多喝水，kurang tanda baca saja。我奶奶身体不太好，oke, 非常好。我男朋友不太忙，betul kalimatnya, tapi ini nannya nan selatan, nan untuk laki-laki itu yang seperti ini. Nah, 写错了。我的手机你买到了。我的手机你买到了。OK， 这个可以吧？ boleh boleh。明天我会去图书馆。No， ini belum cuy。你的摩托车太脏了。Ini juga no。ada dua yang diperbaiki ya, Priska. Next kita lihat Rindi, 明天天气太明亮, sama ya, 明亮kurang tepat di sini. Ini titiknya juga di sebelah sini. 今天咖啡太甜了，妈妈做的饺子太好吃了。今天天气太热了。Oh, ini kalimatnya belum selesai nih. Harusnya kan 今天天气太热了，你多喝水. Kalimatnya belum lengkap. 爸爸正在喝咖啡 belum, ini bukan 主谓谓句。Rindi juga perlu ulang lagi, diperbaiki tadi yang salah. Rahma, 明天天气太晴凉了，不会下雨. Ini kalau masih kosong space-nya boleh di sini. Huruf U-nya di sini nggak apa-apa. 今天咖啡太热了 ya, coba diganti, diperbaiki kata re-nya. 妈妈做的饺子太好吃了，今天天气太热了，你多喝水. Ini masih ada dua space kosong. Ni sama ni sama tuanya diletakkan di sini ya, 没问题. Gitu ya. 我的猫很可爱 no. Ini belum, bukan 主谓谓句。你要的面包我买到了，可以。我的朋友喜欢喝茶 juga tidak. Ini SPO semua Masian. 我的身体很重，这也不是。妈妈要爸爸做什么？这个也不对。Nah, ini masih belum tepat kalimatnya. Diperbaiki, diulang lagi untuk membuat kalimat yang baru ya, untuk perbaikan. 你看，明天天气太亮了。Ini kalimatnya juga belum selesai. Kenapa banyak yang nulisnya tidak diselesaikan ya? 明天天气 bisa dikasih nomor loh, boleh. I, R, 3, biar nggak bingung. 明天天气太亮了 ini harusnya ada 不会下雨. Ini harusnya di sini ada. Lalu 今天咖啡 sama ya, nggak pakai re itu lebih untuk cuaca. Untuk minuman tadi kita menggunakan tang. 妈妈做的饺子太好吃了. Titiknya di sebelah sini ya. 太好吃了. 今天天气太热了，你多喝水。给我身体不太好，我身体不太好。他工作很忙，你身体很好。他感觉不舒服。Ini no。你要的书我买到了。Ya betul, tapi jangan persis-persis banget ya yang di buku. Ini bisa buat kalimat sendiri, subjeknya diganti supaya nggak mirip persis sama yang ada di buku. Itu kan hanya contoh saja, gitu ya. Kita lihat selanjutnya, Siti Nurhaliza. 明天天气估计热了. Wah, ini apa artinya Siti? Langsung kurang paham. Dan sepertinya grammarnya juga masih belum tepat. Jadi salah ya, harus diperbaiki. 今天咖啡太甜了. Oke. 妈妈做的饺子太好吃了. Jangan lupa tidaknya di sebelah sini. 今天天气太热了，你多喝水. Ya, oke, kita lihat. Kalimat berikutnya, ni mai mian pao ini baru SPO.
Ini pun tidak ada tanda bacanya. Nah, ini juga belum tepat semuanya dan tidak ada tanda bacanya. Padahal di pertemuan sebelumnya, Laoshi sudah mengingatkan mengenai tanda baca. Kita lihat milik Yudhistira. 明天天气太晴了，不会下雨。 Sudah betul, tapi hanya kurang titik ya. Nggak ada tanda bacanya ini. Yuk, diperbaiki. 今天的咖啡太苦了. Akhirnya ada yang pakai kosakata lain lagi. 很好. Mama的饺子太干了. Oke lah ya, boleh ya. Maksudnya gorengnya terlalu kering gitu ya. 今天天气太闷热了. Ini harusnya apa di sini? Ini kamu salah tulis ya. Ni tuo he shui. Ini Yudhistira, tanda bacanya tidak ada. Kalau kita menulis kalimat, baik itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, di akhir kalimat juga perlu tanda titik, atau tanda seru, atau tanda tanya, tergantung konteks kalimatnya. Gege zai chi fan. Ini juga SPO semua ini kalimatnya, ini masih belum. Nah, ternyata masih banyak yang belum paham. Kenapa kalau belum paham tidak bertanya? Padahal saya sudah menawarkan, siapa yang ingin bertanya boleh bertanya, tetapi tidak semuanya bertanya kalau belum paham. Nah, diperbaiki lagi. Ini beberapa mahasiswa tadi perlu memperbaiki tugas pada topik 3 karena masih banyak yang kurang tepat. Erlita. 明天天气太热了. Ini juga kalimatnya belum selesai loh, padahal di modulnya sudah ada kalimatnya lengkap. Kenapa banyak yang tidak lengkap ya? Ini nulisnya ya. 今天咖啡太温暖了. 温暖ini untuk cuaca. Kurang cocok kalau untuk minuman, Erlita. Bisa seperti contoh teman-teman tadi. Terlalu pahit, terlalu manis, terlalu panas. Mama 做的饺子太好吃了. Betul, tapi kurang tanda baca saja. 今天天气太大热了, 你多喝水. Ini juga kurang tanda baca. 今天天气太炎热了, 你多喝水. Kurang tanda baca ya, Erlita. 我的书很好理解. 我的书很好理解. Ini selain tidak ada tanda baca, ini masih kurang pas ya. Kurang pas ini. Masih belum tepat cerita. 我的身体很热，这个也不对。我的包很方便携带。No, ini kita nggak ada belajar ini nih. Dari mana dapat kalimat-kalimat kata-kata ini ya? Penyusunannya kurang pas untuk kalimat di sini. Nihan Meli ini juga baru SPO ini. Oh, kan? Langsung nyoretnya kebablasan. 我的声音很可爱. Ini juga belum, Erlita ya. Coba dilihat videonya lagi, dibaca lagi bukunya. Supaya bisa buat contoh kalimat yang pas tepat. Tapi bukan persis sama kayak di buku. Bisa digantikan subjeknya, objeknya. Gitu dulu minimal. Jadi biar paham dulu tentang struktur kalimatnya. Pingkan. 明天天气. Nah, ini tuh dibagi di kotak sendiri-sendiri. Kenapa harus digabungin gini? Kotak sendiri-sendirilah. 明天天气太亮了，不会下雨. Kalau hanzanya di huruf di kotak terakhir, berarti titiknya harus ada di sini. Titiknya harus ada di situ. Jadi, dengar-dengarin. Kemarin kan sudah ada evaluasi di video. Apakah tidak dilihat videonya karena ternyata salahnya masih banyak? 今天咖啡太热了，妈妈做的饺子太好吃了。今天天气太热了，你多喝水. Ya, secara keseluruhan sudah betul, sudah bagus. Hanya tanda baca dan penulisan hanzi. Ini hanzinya Laoshi kurang paham, tulisannya kurang jelas, Laoshi kurang tahu maksudnya. Dan ini kalimatnya juga 不是主谓谓句, belum tepat. 我的鸟真漂亮, ini juga ini SPO ini. SPO, belum. 他们的房子离得够远了. 什么意思?
Ini maksudnya apa, pinggan? Belum betul ini. 我妹妹买本子 ini juga bukan, ini kan S P O bukan 主谓谓句。我妈妈吃饭 ini juga salah. Belum tepat kalimatnya, belum sesuai. Zahrani. Kecil sekali ya, sampai kita zoom. Sampai di zoom 400. 明天天气太热了，不会下雨. Ini juga tidak ada tanda baca. 今天咖啡太温暖了. Ini untuk cuaca. Nanti lihat koreksi laoshi di depannya. Ini fotonya yang lurus dong, jangan miring-miring gini. Kan sudah dikasih info di video ya, ini kok kayaknya pada nggak memperhatikan ya. Udah ditegur beberapa kali. Mama 做的饺子太好吃了. Tidak ada tanda bacanya. 今天天apa? Tidak ada keterangannya. Ini juga tidak ada tanda bacanya. 我英语不好 bukan. 姐姐，你姐姐，你姐姐很便宜。便宜 ini murah. Masa orang dibilang murah? Ini salah. Wah, kok buat kalimatnya seperti ini ya. 你的水杯我打烂了。这个也不对。这个也不对。No, ini 不对。Kenapa harus pakai kosakata yang terlalu susah dan tidak bisa menyusunnya dengan baik di dalam kalimat? Pakai yang mudah-mudah dulu saja kosakata di bab awal pada pelajaran yang lainnya, mata kuliah yang lainnya, supaya lebih bisa mengaplikasikannya. Ini seperti ini salah semua loh buatnya. Coba kita lihat lagi Bu yang Salma. 明天天气太晴凉了. Ini nulisnya salah ini hanzinya. 不会下雨. 今天咖啡太苦了. 可以, Mama 做的饺子太多了. Ini kenapa dikosongi? Jangan dikosongi seperti ini. Makanya kalau nggak mau kotaknya kurang, ini mamanya di sini aja nggak apa-apa nulisnya, nomornya di sini. Gitu. 今天天气太热了，你多喝水 ，OK。小猫在吃鸡 ，No， ini SPO。我卖掉了你买的红色汽车 ，ini 也不对。我穿妈妈买的衣服，穿妈妈，这个juga 不对。nggak bisa dipecah lagi nih, mama 买的衣服 ini mau gimana yang jadi SP-nya, SP subjek sama predikatnya. 我的吃不好 ini juga 不对。爸爸看我买的报纸 no semuanya juga belum betul. 明天天气太晴朗了，不会下雨ya. Nah ya ini juga di sini diisi, nggak usah dilompati. 今天咖啡太热了, sama seperti yang depan tadi, bukan pakai re. Mama kenapa? Kok ada di sini? Mama 做的饺子太好吃了. Ini titiknya mana? Nggak ada tanda bacanya. 今天天气太热了. Koma dulu, ya kan? Ada contohnya loh. 你多喝水. 他在买书. No, ini juga salah semua. 明天天气太晴天了. No, ini juga salah. Sama tadi udah ada yang muncul kalimat ini. 太苦了. Oke. Mama 做的饺子太好吃了. Ini 饺子-nya kenapa semua nulisnya kurang? 饺子 itu gini loh. Nah. 今天天气太闷热了，你多喝水。我写是 ini SPO. SPO. Sudah nggak bisa dipecah lagi. Ini juga masih belum tepat semuanya. Sela. 明天天 ini Hanzi 写错了. Apa ini? Hanzi-nya. Titiknya di sini loh. 今天咖啡太热了. Sama ini, diperbaiki juga. Bukan re. Tang. Ku, tian boleh atau kue, tai kue lah juga boleh.
妈妈做的饺子太好吃了。今天天气太热了，你多喝水呀 ，OK。你的作业很好，no ini belum 主谓为句。他爸爸很忙，你要的书包我买了呀。奶奶的身体不太好 ，no。妈妈做的菜很好吃，妈妈做的菜tadi udah ada juga ya。妈妈做菜，harusnya妈妈做菜很好吃。Oke, sementara belum dulu buat Lose. Oke, next. 明天天气太bukan 今天ya. 太好喝了ya. Akhirnya ada yang pakai kata yang lain juga, 很好。妈妈做的饺子太好吃了。今天天气太闷热了，你多喝水。no, ini semua dia sedang apa ini juga belum. 主谓谓句。Next, kita lihat punya Cai Hong. Ini besok ditulis nama Indonesianya juga ya. 明天天气太好了，不会下雨。今天咖啡太苦了，妈妈做的饺子太好吃了。Di sini ya titiknya ya, Cai Hong. 今天天气太热了，你多喝水。对，非常好。我身体不舒服。对。爸爸正在看书，这个还不对。妈妈正在做饭，这个也不对。妹妹还没回家 ，no。弟弟学习汉语，弟弟学习汉语。这个ini SBO belum SBO 还不对，记下。我们看发单。明天天气太好了，不会下雨。今天咖啡太甜了，妈妈做的饺子太好吃了。Titiknya ada di sebelah sini. Wah, ini sobek ya bukunya ya, hati-hati hapusnya. 今天天气太热了，你多喝水。Oke. Kok seperti ini? Kok beda kertasnya? Cahayanya terus sobek gini ya. Oke, next time Lause nggak mau dengan tugas seperti ini ya, Fatan. Tugasnya dibuat yang rapi, dibuat yang baik. 我的作业很多，我的妹妹很聪明，我的女朋友 no 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 no, ini masih salah semua juga. Ini salah, belum tepat, Fatan. Coba diperbaiki, buat lagi. Tiffany, 明天天气太明亮了。ini juga kok kalimatnya nggak selesai, pada belakangnya kan ada toh. Ini jangan pakai 明亮，太好了，太热了。今天咖啡太甜了，sama permasalahannya tidak ada tanda baca. 妈妈做的饺子太生了。Ini belum pas, penggunaannya juga salah ya, tanda bacanya nggak ada. 今天天气太热了， ini kalimatnya juga nggak diselesaikan. Kenapa banyak yang tidak ditulis? Ini semua yang tadi loh, secoret, yang belum betul harus diperbaiki kembali. 爸爸和妹妹一起玩，妈妈在做饭。Ini juga belum 主谓谓句。Diva, salah semua, diperbaiki dari awal. Ini papa nulisnya juga salah. Ini ya, jangan kebalik garisnya. Agnes. 明天天气太明亮了。Ya, banyak yang pakai kata ini ya. Mungkin bisa diganti 太好了，太热了，太晴了。不会下雨。今天咖啡太苦了。妈妈做的饺子太好吃了呀。Oke, ditambahi A. 今天天气太热了，你多喝水。Tanda titiknya kurang kelihatan. 爸爸正在看报纸。Salah. Ini hurufnya juga nulisnya sepertinya bukan 繁体字, tapi tulisan karakter
tradisional. Harusnya paunya pun seperti ini, tapi salah juga ya kalimatnya ya. 这个也不对。Agnes. Diulang lagi. Hingar. 明天天气太热了，不会下雨。Ya tanda bacanya hilang kemana Hingar, tidak lengkap, tidak ada tanda bacanya. 咖啡太苦了，妈妈做的饺子太美味了。今天天气太热了，你多喝水。Nah ini jangan kosong seperti ini. Dua kata ini boleh dituliskan di bagian ini. 爸爸工作很忙。哥哥不哭 no。妈妈身体不太好 yes。我做饭 no。奶奶在睡觉 no。Devina。明天天气太好 jangan lupa 太好了不会下雨。今天咖啡太好了。妈妈做的饺子太好吃了。今天天气太热了，你多喝水。妈妈做饭，爸爸读书，妹妹 loh ini tidak sesuai dengan contoh. Tidak sesuai dengan contoh, salah juga. 明天天气太好了，不会下雨。今天咖啡不太好喝。Yes, gitu ya, tapi di sini ya. 妈妈做的饺子太好吃了，很好。今天天气太热了，你多喝水。我头不太好。Mungkin daripada to, kita bisa pakai kata senti. Nah, kalau untuk mendeskripsikan ini lebih cocok 我身体不太好 gitu. 我头不太好。kurang tepat. 老师家很大。对，弟弟学习很。Nah ini bisa boleh ini. 弟弟学习很勤奋。boleh, 对。妈妈做饭很好吃。Mama 做饭很好吃，ini masih belum. Di sini masih belum tepat. Mika. Ditya. 明天天气太光了 no, bukan 太光了。不会下雨，今天咖啡太冷了。Minuman bukan pakai leng, karena leng ini juga untuk cuaca biasanya. Nah, kalau minuman itu kita menggunakan kosakata liang. Jinjian kafe太凉了, hari ini kafenya terlalu dingin. Mama 做的饺子太好吃了，今天天气太热了，koma, 你多喝水。妈妈的菜很好吃。No, ini belum cuy句 Bapak的公司 no, 我的同学juga no, ini loh te-nya ini. 今天的天气 no ini juga. No, belum juga Aditya. Ini. 明天天气太明亮了 sama tadi sudah koreksi di depan ya. 咖啡太苦了。Oke, 太热了 ini. No, ini masih belum juga. 太热了。Oke, Ayu. Ya. 我老师很累，你外语很好。我妈妈做菜。我妈妈做菜。Oke. 他哥哥很帅。在这条件非常好。Nah, contoh yang dibuat Ayu ini semuanya betul untuk pembuatan 主谓谓句。非常好。明天天气太 sama, tidak pakai 太晴天了 ya, 太晴了。今天咖啡太甜了，ini Hanzanya nulisnya salah. 妈妈做的饺子太好吃了。
今天天气太闷热了. Oke, Mama Jessica no, tidak pakai saya seperti ini. Bukan menyatakan sedang ya, Anida. Ini papa pun Hansenya salah. Tadi seperti tugas yang sebelumnya juga salah. Oke, nanti intensi timing. Ganti ya, pakai contoh yang tadi sudah Los berikan. Ini jangan lupa titik. Cafe太甜了, jangan lupa juga titik. Oke, sudah betul kalimatnya, hanya tidak lengkap dengan tanda baca. 他唱歌很好听, ini juga sudah betul tapi nggak ada tanda titiknya. 我姐做饭很好吃, 我姐姐做饭很好吃, ya oke lah. Hai zaiku, ini nono. Total sesi. No, belum. Jadi baru tadi satu ini ya, yang betul ya. idam, 明天天气太好了，不会下雨。OK， 这个太甜了。OK， 非常好，很好。No, ini belum betul, idam. Jadi dari 2 kelas baru tadi punyanya Ayu Juwita. Punyanya Ayu Juwita yang bagian Romawi keduanya membuat kalimat junya betul semua. Nah, berarti teman-teman yang lain harus diperbaiki, membuat perbaikan untuk kalimat yang tadi masih salah, tanda baca, hansanya salah, dan tata bahasanya yang belum tepat. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari materi tata bahasa topik yang keempat. Kita akan mempelajari topik keempat. Teman-teman bisa buka pada halaman 21. Halaman 21. Siapkan dulu alat tulisnya dan juga bukunya, buku materi belajarnya. Kita akan belajar tentang futsi atau kata keterangan. Yang pertama adalah tou. Kata keterangan tou ini berarti semuanya, di mana objek dari subjek yang dimaksud itu diletakkan di belakang tou. Nah, biasanya dia akan mendeskripsikan lebih dari satu subjek yang memiliki kesamaan. Jadi kenapa di sini dituliskan cuyunya itu ada A, B, C? Karena tidak hanya seorang diri. Kalau seorang diri tidak bisa semuanya. Jadi minimal ada 2 atau 3 subjek. Contohnya seperti apa? Oke, 同学们跟着老师读。同学们跟着老师读。我们都是中国人。我们都是中国人。Nah, di sini subjeknya bukan 我, tetapi menggunakan 我们. 我们 kita semua adalah 中国人 atau kami semua adalah 中国人。他们都喜欢喝茶。他们都喜欢喝茶。Mereka semua suka minum teh. 这些都是老师的书。这些都是老师的书。Ini semua adalah bukunya 老师。Jadi to diletakkan di belakangnya subjek ya. 下一个 kita punya futsi yang kedua, kata keterangan yang kedua yaitu ye. Ye di sini berarti adanya kesamaan juga. Kita lihat contohnya. 好，同学们一起跟老师读。麦克是留学生。玛丽也是留学生。麦克是留学生。玛丽也是留学生。麦克 adalah murid asing. Mali juga adalah murid asing. Nah, bisa tidak digunakan pada kalimat negatif? Tentu saja bisa. Kalimatnya menjadi 田芳不是留学生。张东也不是
留学生，前方不是留学生，张东也不是留学生。不能说也玛丽是留学生. Ya, tidak boleh. Y-nya tidak boleh di depan seperti itu. Y juga diletakkan setelah subjek. Oke, kita lihat contoh kalimat yang kedua ya. 麦克是留学生，玛丽也是留学生。麦克和玛丽都是留学生. Jadi kita bisa gunakan 副词也、副词都 untuk mendeskripsikan kondisi ini. Coba sekali lagi kita sama-sama baca ya. Kalimat yang kedua, 麦克是留学生，玛丽也是留学生。麦克和玛丽都是留学生。那我们不能说都麦克和玛丽是留学生，不对。Tidak boleh ya, kalimat yang berwarna merah ini tata bahasanya tidak tepat. Jadi yang tepat adalah seperti contoh nomor 1 dan nomor 2. Baik itu kalimat positif maupun kalimat negatif. 好，第三个副词是不. Kata keterangan yang ketiga adalah bu, yang dimana kata ini digunakan dalam bentuk negatif atas kejadian yang akan terjadi. Selain itu, dia juga menunjukkan bahwa kita tidak ingin melakukan hal tersebut. Pemikiran yang berubah. Jadi biasanya untuk kasus ini, di belakang kalimat atau di akhir kalimat ditambahkan le. Jadi kita lihat yang berwarna merah ini. Dia adalah rumusnya ya, bu, dongci, dan binyu. Lalu, bu, dongci, binyu, jia le. Bu, kata kerja, lalu objek. Misalnya kita lihat kalimat yang pertama. Kalau menandakan kita tidak mau atau bentuk kalimat negatif, kita hanya mengatakan 我不去医院, 我不去医院. Ini kan hanya bentuk kalimat kalimat berita, kalimat negatif bahwa saya tidak pergi ke rumah sakit. Tetapi ketika ditambahkan le, itu dia mengalami perubahan rencana, perubahan pikiran dan sudah tidak mau lagi melakukan hal itu. Misalnya, 他不去美国了，他去中国. Dia nggak pergi, dia sudah tidak pergi ke Mekwo, dia perginya ke Jonggo. Jadi di contoh kalimat yang kedua ini ada le-nya, itu bukan dia sudah melakukan, tetapi itu menandakan adanya pemikiran yang berubah. Atau kita sudah tidak mau melakukan hal itu lagi. Bu, bentuk negatif dari suatu kalimat atau kejadian yang tidak berlanjut lagi. Dia tidak lagi dengan kata kerja, tetapi di sini menggunakan kata sifat. 我不累，我不累，我不饿了，我不饿了。我不累 itu hanya saya tidak capek. Lalu kalau yang kedua, 我不饿了, saya sudah nggak lapar lagi. Mungkin tadi 很饿, tadi sangat lapar, tapi karena udah terlalu lama, udah lewat jam makan, biasanya malah merasa udah nggak lapar lagi, udah malas untuk makan. 我不饿了. Jadi kondisinya adalah seperti ini untuk kalimat ini. Nah, itu saja materi untuk hari ini. Jadi materinya tidak terlalu banyak, saya harap bisa dikerjakan dengan baik, lebih baik dari topik yang ketiga. Jadi silahkan boleh didiskusikan, dikerjakan bersama dalam kelompok, tetapi silahkan dikerjakan dengan contoh kalimat sendiri-sendiri ya. Tuliskan tugas-tugasnya di buku kotak-kotak Tata Bahasa Mandarin sesuai dengan tugas pendalaman materi yang ada di halaman 23 dan 24. Setiap lembar tugas buku kotak tolong diberikan nama, NIM, dan fotonya lurus ke atas, jangan miring-miring dan jelas. Kemudian untuk sebagai tanda atau sebagai sudah presensi, Tongsyama sudah mengikuti perkuliahan, mohon untuk menuliskan di kolom komentar nama dan NIM. Selain itu boleh menuliskan pertanyaan atau boleh di sana menyimpulkan apa yang sudah dipelajari.
Begitu. Jadi nanti kalau saya sudah lihat komennya, saya akan berusaha untuk membalasnya satu persatu atau akan saya bahas pada diskusi perkuliahan yang berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Kiranya mahasiswa dari kelas A dan kelas B makin baik lagi, semangat dalam belajar, bertanggung jawab dalam mengikuti perkuliahan, dan sehat selalu. Terus jaga kebersihan, terus jaga kesehatan, dan jangan lelah untuk menaati protokol kesehatan untuk melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. 好，谢谢同学们，我们下课再见。